Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman semua, dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga. Nah teman-teman semua, hampir 2 bulan lebih ya, saya baru upload video kali ini, dikarenakan ada pekerjaan lain di luar ya. Sehingga untuk berbagi informasi dan berbagi ilmu sama teman-teman semua tersendat selama 2,5 bulan. Nah, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali kali ini di saluran yang sama, yaitu di saluran Restu Bunda Channel. Nah, pada konten kali ini saya tetap mau berbagi pengalaman sama teman-teman semua mengenai langkah-langkah dasar ataupun karakter dasar pembuatan bonsai. Nah, yang mana dalam pembuatan bonsai ini teman-teman ya, ini adalah kelasnya kelas amatir ke bawah ya, kelas bawahan, bukan kelas senior ya. Tetapi kita walaupun kelas bawahan, tetap harus mempunyai inisiatif sendiri bagaimana cara menempuh supaya bonsai-bonsai kita ataupun tanaman kita menyerupai dengan tanaman-tanaman para senior. Nah, langkah-langkah apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang paling penting adalah gerak dasar. Semua bonsai itu harus memiliki tujuan, harus mempunyai konsep, mau diapain nantinya, mau harus bagaimana nantinya. Jadi kita harus mempunyai tujuan dalam pembuatan bonsai ini. Jadi jangan sembarangan main puter aja ya, main belit-belit. Nah, tetapi teman-teman, masalah pembuatan bonsai di sini bebas ya. Harusnya bagaimana? Yang penting unik, indah, dan syarat-syaratnya terpenuhi. Karena keindahan bonsai adalah antara hati ke hati. Kenapa saya katakan antara hati ke hati? Ada suatu bonsai yang teman-teman bikin. Mungkin itu bonsai kata kalian bagus. Kata kalian belum tentu kata kita bagus. Nah, makanya bonsai itu antara hati ke hati. Nah, tetapi kita harus bisa mengambil hati yang banyak. Dalam pembikinan bonsai ini, semua hati bisa kita ambil. Begitu melihat bonsai kita, semuanya mencintainya. Oke, kita saksikan videonya sampai tuntas mengenai gerak-gerak dasar pembuatan bonsai. Jangan lupa, silahkan diklik dulu tombol like-nya yang menyukai video ini, dan juga komennya ditulis di kolom komentar di bawah. Dan juga tombol merahnya, yaitu tombol subscribe-nya, silahkan diklik dulu. Jangan lupa, ataupun jangan ketinggalan, loncengnya juga dibunyikan. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, sekali lagi teman-teman semua, pada hal ini, saya bukan mau mengajarkan kalian. Tetapi di sini saya mau sharing, mau berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Kalaupun di sini ada yang tidak senonoh ataupun ada ide-ide lain, silahkan ditulis di kolom komentar. Supaya para penonton semuanya mengetahui apa yang saya katakan itu salah dan apa yang saya katakan itu benar. Nah, di sini saya akan memperlihatkan sama teman-teman semua hasil yang sudah saya lakukan. Tetapi di sini saya tidak akan berfokus pada suatu tanaman. Ada beberapa tanaman yang baru saya lakukan gerak-gerak dasar. Nah, gerak dasar di sini teman-teman ya, ada 2 jenis, bahkan ada beberapa jenis ya. Mungkin teman-teman ada yang melakukan gerak dasar dulu dari ranting-rantingnya, ataupun pencabangan, ataupun bakal dahan yang mau dipilih. Pertama itu, ada juga yang mendahulukan gerak dasar itu dari akar. Boleh mana aja, yang penting senang di hati kita. Oke? Salam bonsai. Oke teman-teman semua ya. Yang pertama di sini saya akan memperlihatkan sama kalian gerak dasar ataupun langkah dasar dari asam Jawa gabungan ini ya. Di sini saya mempunyai asam Jawa gabungan. Nah, bisa teman-teman lihat semacam ini. Jadi beberapa pohon yang sudah saya tanam di sini. Ini usianya kalau nggak salah nih 1 tahun ya, kurang kira 10 bulan lebih ya di sini. Nah, ini awalnya saya juga bingung teman-teman, harus bagaimana ini gerakannya.
Nah, seperti inilah yang saya katakan gerak-gerak dasar. Di sini saya baru melakukan gerakan dari cabang ataupun ranting-ranting sini, teman-teman ya. Nah, semacam ini. Dan ini alhamdulillah pohonnya semua udah menyatu, teman-teman ya. Udah menyatu. Dan ini saya biarkan dulu supaya si cabang-cabangnya ini supaya membesar dulu. Nanti ada perubahan-perubahan lain, kalaupun misalnya ada satu cabang yang tidak cocok untuk perantingannya semacam ini. Kemudian yang lainnya teman-teman, di sini saya juga mempunyai satu pohon ataupun beberapa pohon ya, asam jawa juga sama ini. Cuma di sini hasil biji teman-teman ya, hasil semai biji. Nah di sini semua ini asam jawa semua teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, bisa teman-teman lihat di sini asam jawa. Nah ini juga sama ini, baru saya kasih gerak dasar macam ini. Oke. Dan yang lain juga ini asam jawa semua. Nah semacam ini. Nah begini teman-teman ya, semacam yang ini teman-teman. Awalnya saya ini bingung teman-teman ya, karena si asam jawa ini pohonnya itu ini ke atas semuanya. Bingung saya menentukan. Di sini tidak ada cabang sama sekali. Tidak ada cabang semacam ini teman-teman ya. Hanya di atas aja ke sini. Ini udah tinggi, sekitar 1 meter lebihan. Sekitar 1 meter lebihan ini asam jawa ini. Nah saya untuk menentukan gerak dasar ataupun langkah awal, bagaimana cara memulai ataupun merencanakan tujuan pembonsaian ini. Makanya ini semua saya potong dulu. Sepotong dulu nih dari bawah. Semua saya potong dulu dari bawah. Yang macam ini. Untuk tujuannya untuk menghasilkan cabang baru di sini teman-teman, di bawah ya. Karena jelek kalaupun ada pencabangan di atas. Gitu ya. Jadi akan saya bikin ini yang formal aja ya. Itu. Nah, setelah ada tunas semacam ini, baru kita lakukan pengawatan semacam ini ya, untuk memperlihatkan ataupun memulai langkah awal untuk menuju tujuan kita. Nah ini ya, ini baru saya khawatir macam ini. Nah ini belum tentu ya, ini juga cabang ini cocok yang nantinya. Mungkin yang lainnya juga ini masih dipelihara, belum dibuang semua. Nah, itu. Tapi ini alhamdulillah ya, batangnya udah membesar macam ini. Dan ini saya tunggu dulu sampai ini memanjang dulu ya. Ini semuanya ini teman-teman ya. Ada beberapa pohon ini juga sama, udah dikawatin macam ini ya. Ini bisa teman-teman lihat ini ya. Ini gerak dasarnya udah saya bikin ya, macam ini. Dan yang ini cabangnya juga belum saya buang karena takut terpakai nantinya. Yang ini. Dan ini juga ini ada yang sudah agak tinggi sedikit. Nah macam ini. Ini sebetulnya bingung di sini teman-teman ya, saya juga. Karena ini asalnya tinggi teman-teman ya, macam ini. Bingungnya kenapa? Karena ini apa namanya, batang dari sini ini hampir seimbang. Hampir seimbang ini. Seharusnya di sini agak kecil sedikit ya. Ini besar, ini agak kecil sedikit seharusnya. Nah, tetapi ini seimbang. Nah, makanya ini saya cabang yang ini dibiarkan dulu untuk dilos dulu ya, supaya untuk membesarkan ini dulu. Nah itu teman-teman ya. Jadi itulah yang saya katakan gerak dasar saya ya teman-teman ya. Dan ada juga yang lainnya. Seperti ini ya. Ini asam jawa masih kecil-kecil teman-teman ya. Masih kecil-kecil. Nah macam ini ya. Ini asalnya ini tinggi-tinggi. Karena tadinya ditanam di tempat yang teduh. Tinggi-tinggi, ini banyak nih ya. Banyak sekali teman-teman ya. Ini semuanya saya potong dulu sini. Supaya ada pencabangan dulu dari bawah. Nah itulah nanti yang akan dibikin gerak dasar itu. Jadi kalau saya gitu ya, kalau saya tidak suka misalnya pohon yang sebesar ini dibelit-belit pakai kawat gitu ya, jadi nantinya itu kurang bagus lah kalau bagi saya itu ya. Tapi teman-teman
mungkin ada yang suka begitu ya. Kata saya juga tadi, bonsai itu adalah dari hati ke hati ya. Itu belum tentu kata saya jelek, belum tentu ya. Kata teman-teman mungkin bagus. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah ini adalah jambu monyet ya, jambu monyet ini. Ini pohonnya tinggi, asalnya tuh tinggi. Karena ini tidak ada cabang dari bawah, ya tidak ada cabang dari bawah. Jadi untuk pencabangan atau perantingan ke sini susah. Makanya saya tekuk sini kalau di sini supaya agak unik sedikit gitu ya. Nah ini yang nantinya ini saya mengharapkan ada tunas lagi di sini supaya memanjang nanti ke atas. Nanti yang ini yang akan saya pelihara untuk meneruskan ke atasnya. Nah, itu. Nah seperti ini juga teman-teman ya. Ini adalah pohon serut ya, serut ini. Nah ini ya. Ini serut memang pohon yang ini udah agak gede teman-teman ya. Memang sepintas ini sebaiknya yang ini yang harus kita ambil. Tetapi ini memanjang, menjulur ini ke atas. Kurang bagus kelihatannya teman-teman. Ini makanya saya ambil yang kecilnya yang ini ya. Cabang yang ini, yang kecil ini. Nah ini baru saya kawatin, ini untuk cabangnya yang ke sini ya. Dan ini juga, yang ini nanti ini ada tunas, udah ada tunasnya ya. Dari pohon yang ini, dari cabang yang ini. Udah ada tunasnya, ini cabang yang ke sini. Ini untuk nantinya untuk diteruskan ke atas ini nantinya. Ini yang ini udah keseimbangannya udah lumayan ini ya. Udah lumayan. Tetapi yang ini tidak akan saya potong dulu. Karena untuk memperbesar dulu apa namanya si bonggol yang ini. Jadi ini di los dulu. Padahal yang nantinya cabang-cabang yang inilah yang saya khawatir ini yang akan saya pakai. Nah teman-teman semua, kemudian ada lagi saya serut-serut yang lainnya seperti ini ya. Ini serut ditanam dari kecil ya. Nah ini ya bisa teman-teman lihat juga di sini masih pada kecil semua, ini serut semua ini ya. Udah banyak sekali nih serutnya. Nah ini awalnya ya, ini juga sama teman-teman ya. Jadi di sini tidak ada apa namanya tunas di sini. Ini hanya menjulur aja ke atas ini. Makanya saya bingung untuk menentukan mana yang mau saya pilih. Makanya saya potong di sini. Nah, secara cepat mungkin ini apa namanya si pohon ini langsung ada tunas baru di sini, teman-teman. Ya, makanya ini saya langsung kawatin, saya ambil yang ini, teman-teman ya. Makanya gerak dasarnya semacam ini. Nah, ini udah kelihatan sekarang ya. Ini bisa untuk cabangnya yang paling bawah nanti ini harus besar ini. Harus besar. Ini. Makanya ini apa namanya yang ke atasnya saya ambil nanti dari sini ya. Kalau ada cabang baru dari sini saya ambil dari sini. Nah itu teman-teman. Jadi ini juga sama ini. Ini juga nih ya yang ini. Ini untuk ke atasnya saya tidak akan ngambil dari sini ya. Pasti saya ngambil dari sini. Makanya ini ya teman-teman yang ini saya pelihara. Nah ini ya. Ini supaya besar nantinya, supaya mengimbang ke sini. Dan juga yang ini ya teman-teman. Ini yang belum saya apa-apain, ini masih bingung juga ya. Makanya saya biarkan dulu ini hanya menjulur ke atas saja macam ini ya. Tetapi ini nanti yang akan saya ambil di sini teman-teman. Nah maksud saya begini teman-teman, kalaupun ini misalnya diputar-putar, dikawatin yang ini, putar bolak-balik ke sini ya misalnya ini ya. Ini mungkin kalau teman-teman bagus ya, ada yang mengatakan bagus ya. Mungkin saya tidak suka, saya terus terang ya. Karena kalau diputar ini apa namanya si pohon ini rata semua besarnya ya. Kalau diputar itu rata. Ini kan kalau semacam ini nantinya ini dipotong dulu, ini besar ya. Jadi agak besar lagi, nanti besar mengecil ya. Jadi ngerucut ke atas ya. Nah itu macam ini juga ini belum saya kawatin ya teman-teman ya. Nah, ini udah dikawatin macam ini. Oke, ini juga sama serut ini. Cuma ini bercabang ini, ada dua di bawah. Belum diapa-apain, tetapi ini si rantingnya ini ataupun cabangnya ini masih dipelihara. Karena ini masih pembesaran. Nah itu ya teman-teman semua ya, seperti itu yang saya lakukan mengenai gerak dasar ataupun langkah dasar pembuatan bonsai. Sekali lagi teman-teman ya, saya katakan sama teman-teman semua, bonsai adalah antara hati ke hati ya. Jadi silahkan berinspirasi lah teman-teman semua,
sesuka hati teman-teman, berkonseplah teman-teman semua, konsep seperti apa yang teman-teman suka. Karena bonsai ini adalah dari hati ke hati. Terima kasih banyak kalian sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Sampai jumpa di video berikutnya, masih tentang perbonsaian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.